Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aldian Firmansyah, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Enterprise Data Warehouse Components atau komponen pada Enterprise Data Warehouse. Jadi di arsitektur data warehouse itu terdiri dari beberapa komponen dan juga beberapa layer. Nah, yang pertama untuk layer yang pertama atau layer awal itu adalah ingestion layer atau layer penerimaan. Nah, terus ada yang namanya storage layer. Terus yang ketiga itu adalah presentation layer. Nah, di dalam arsitektur data warehouse atau enterprise data warehouse ini terdiri dari beberapa komponen dasar. Yang pertama adalah data source atau sumber data yang bisa berasal dari di sini bisa dilihat ada CRM, ada ERP, ada database, ada IoT, ada social media, ada website ataupun dari spreadsheet atau files. Nah, lalu data-data eksternal tadi itu akan masuk ke bagian staging area. Nah, ini masuknya itu ke ingestion layer atau layer penerimaan. Nah, data itu nantinya akan diproses menggunakan ETL tools, yaitu extract, transform, load, di mana data itu nanti akan diekstrasi, kemudian ditransformasi apabila memang diperlukan, yang nantinya kemudian akan dimuat ke bagian storage layer atau section storage layer. Nah, di sini tempatnya data itu atau tempat repository data yang sudah diproses dan dikumpulkan di dalam sebuah data warehouse. Nah, di dalam storage layer ini juga ada yang namanya data marts. Nah, data marts ini memiliki esensi di mana pengguna atau user itu akan diberikan kemudahan dalam mengakses data itu lebih cepat. Terus dalam mengambil keputusan lebih cepat dan juga membantu dalam menganalisis data dalam jangka pendek atau short term analytic. Nah, di mana misalkan pengguna itu atau user sedang mengerjakan sebuah project, nah memerlukan sebuah data yang memang data itu hanya sebatas sesuai dengan kebutuhan spesifiknya saja. Jadi pengguna tidak perlu harus mengakses semua data yang ada di data warehouse yang mungkin terdiri dari beberapa data-data mungkin di bagian-bagian tertentu di perusahaan atau di bagian organisasi. Jadi tidak perlu. Jadi hanya mengakses data yang memang dibutuhkan secara spesifik sehingga akan memberikan efisiensi dan juga efektivitas dari project yang sedang dikerjakan. Nah, selanjutnya di sini ada namanya presentation layer. Nah, di sini di mana data itu nantinya akan diakses, ya, diakses seperti misalkan untuk menganalisis data, terus untuk membuat reporting ataupun untuk mengolah data-data tersebut, misalkan seperti data mining gitu. Nah, data mart ini itu seperti misalkan kalau misalkan kita ingin membuat reporting dari data penjualan, nanti dia ambil dari data mart bagian sales seperti itu. Nah, di bagian storage layer di mana ada sebuah data warehouse ini terdiri dari beberapa data nih. Di dalamnya itu ada yang namanya raw data dan juga summary data. Raw data itu adalah data yang masih mentah dan juga summary data itu data yang sudah diolah gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai konsep dasar dari sebuah enterprise data warehouse yang mana meliputi komponen dan juga beberapa layer. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau misalkan memang ada penjelasan saya yang kurang relevan, mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.